Ya udahlah, saya udah ngantuk, saya mau merem, tiba-tiba ada gangguan lagi Kak. Mau saya merem itu keranda yang sebelah saya persis, kan saya tidurnya di keranda, ini saya di jok itu, jok panjangnya. Nah keranda itu Kak, ceritanya keranda itu goyang sendiri Kak, bergetar sendiri. Turr, brrr. Aduh gimana saya mau tidur kan kalau kayak gitu. Nggak lama itu keranda goyang-goyang, goyang-goyang. Aduh, pas saya nengok di jendela, di luar jendela ternyata adanya Kak, ada makhluknya di luar jendela. Ada sosok pocong di situ, percis di jendela yang sebelah saya tidur tuh. Ada antara ada dan tidak. Omnis satanica potestas, omnes. Halo masyarakat adat, balik lagi sama aku Gusti Gina di Adat Antara Ada dan Tiada. Seperti biasa aku ngasih kalian asupan horor yang mana aku ngajak narasumber buat bercerita langsung pengalaman horor nyata mereka. Kali ini kita kedatangan sama Kak Romi. Halo Kak. Halo. Kak Romi dari Depok juga ya? Ya. Berarti kita satu Satu kota, satu wilayah, Iya, satu betul. warga Depok gitu. Kak Romi kemarin Iya. ada ngasih cerita ke tim aku, pengalamannya mengenai waktu jadi security di sebuah pabrik. Iya betul. Berarti itu yang akan diceritakan hari ini. Iya. Pada saat itu tahun berapa Kak kejadiannya Kak? Jadi waktu saya saat bekerja awal itu sekitar tahun 2012 Kak. 2012 kalau nggak salah itu pertengahan lah. Saya masuk pertengahan. Saya kerja situ nggak terlalu lama, sekitar 1,5 tahun lah Kak. Oke, itu pabriknya di mana Kak? Daerahnya? Oh di daerah Jakarta Timur Kak. Jakarta Timur Iya. ya? Oke. Mungkin langsung aja ya, tanpa berlama-lama kita dengarkan cerita dari Kak Romi ketika dia menjadi security di sebuah pabrik di Jakarta Timur. Silahkan Kak, dimulai. Jadi waktu itu saya sempat bekerja di pabrik di sekitar daerah Jakarta Timur. Pabrik itu memang sudah berdiri sudah lama Kak, sekitar 100 tahun. Memang itu bekas bangunan Belanda dulunya. Pabrik obat-obatan lah intinya gitu. Memang dari zaman dulu itu pabrik udah ada. Nah pabriknya juga cukup luas. Dan saya di situ sebagai security. Yang namanya security kan ada siang ada malam kerjanya ya. Nah kalau di siang hari sih saya mungkin nggak banyak pengalaman mistis atau apa, nggak ada. Cuman ketika saya masuk di malam hari, saya bekerja di malam hari itu, memang saya rasakan banyak sekali gangguan Kak. Banyak sekali gangguan, banyak sekali. Bukan dari gangguan penglihatan atau kita melihat, bahkan sampai ke fisik pun saya pernah ngalamin Kak. Kakak masih ingat nggak sih denah dari pabriknya itu? Dari gerbang utama apa-apa Iya, aja? saya masih ingat. Coba boleh nggak biar kita kebayang gitu. Jadi kalau dari depan itu kita masuk, itu kan ada pos satpam nih, ini pos utama saya, terus gerbang. Nah, masuk itu yang sebelah kiri kantor. Dari kantor itu nanti ada lorong Kak, lorong ke ruang produksi. Dari ruang produksi ini ke kirinya itu kantin. Nah, kalau ke kanan ini bagian gudang. Ada dua Kak gudangnya, ada yang gudang buat masukin barang, ada yang buat penyimpanan. Nah, yang gudang yang pertama ini yang buat masukin barang tuh Kak, misalkan dari truk atau dari mana, masuk situ dulu. Nah, ada gudang yang lebih gede nih, penyimpanan nih, ada yang lebih gede lagi. Itu di pojokan. Nah, dari gudang penyimpanan itu di belakangnya itu limbah, tempat limbah itu Kak. Limbah kayak buat naruh tong-tong gede itu yang biru itu, kardus atau apa. Pokoknya ditaruh situ. Nah, dari situ ada kayak pohon-pohon gede. Nah, di tengah-tengah antara gudang ini, gudang yang penyimpanan pojok sama gudang yang pertama ini, tengah-tengahnya itu lapangan bola Kak. Lapangan bola. Nah, di pojok sono, di pojok sananya lapangan bola itu kayak bos-bos saya tuh nanamin kayak pohon paya, kayak pohon pisang, pohon cabai juga ada di situ. Dan juga ada pohon-pohon gede juga. Di situ juga di situ tempat situ ada kayak kalau kebakaran gitu apa ya, kayak damkar gitulah, kayak alat damkar gede gitu. Jadi kalau ada kebakaran apa itu selangnya ada di situ panjang. Nah, dari situ kita ke kiri belakang, lewatin belakang ini, belakang ruang produksi itu PH, ruang PH yang tabung-tabung gede gitu buat nyaring kotoran apa. Nah, sebelum ruang PH itu ada kayak kolam limbah gitu Kak. Nanti kan diolah lagi kan, air yang dari pabrik diolah lagi buat produksi lagi. Nah, dari ruang PH itu
agak ke sana dikit ke pojokan itu yang tadi saya bilang pos tinjau saya. Pos tinjau situ ada pohon rambutan segala macam, pohon-pohon gede lah. Dari pos tinjau, depan pos tinjau itu ada ruang kantor PH nih Kak. Kantor PH yang tempat orang nyatet-nyatet kadar air segala macam. Di situ. Nah, muter lagi parkiran. Nah, itu ada parkiran ambulans saya tuh kayak yang saya tadi bilang tuh. Parkiran itu mah khusus sendiri itu mah. Paling ada yang kayak limbah-limbah dikit doang buat naruh di situ. Nah, dari situ muter. Nanti ada musola situ. Ada musola. Ya, kurang lebihnya gitu. Jadi denanya muter gini. Yang tengah-tengah itu office, ruang produksi, sama kantin yang tengah-tengah. Oh, gede banget ya. Iya, gede. Berapa luas sih Kak? Luasnya 7 hektar. Wow. Dan Kakak kalau misalnya patroli sepabrikan 7 hektar itu? Iya, harus kena semua titik. Sampai solokan pun kita harus pantau kan. Solokan itu takutnya ada orang jarah atau gimana kan. Ada maling atau ketika saya baru-baru kerja itu memang saya ini orangnya agak ngantuk kan Kak. Jadi waktu itu saya bilang ke komandan saya itu minta jatah tidur lah 1 jam atau 2 jam. Cuman kan namanya kita di pabrik kan nggak bisa asal tidur kan. Kan dipantau CCTV dan juga dipantau sama atasan. Jadi ada 2 tempat yang nggak dipantau oleh CCTV itu Kak. Yang pertama itu di lapangan bola. Yang satu lagi itu di ambulans, di parkiran dekat yang pembuangan limbah itulah, sekitaran situ. Itu memang nggak dipantau CCTV. Biasanya saya dan teman-teman itu disuruh pilih mau tidur di lapangan bola itu atau di ambulans. Saya sempat awal-awal saya tidur di lapangan bola sekitar 1-2 kali, cuman saya takut, namanya di lapangan kan banyak rumput, takut ada ular kan. Soalnya saya pernah ngeliat sendiri ada ular kobra lewat di depan saya gitu. Waduh. Iya, jadi saya takut. Lebih gitu, antara takut tapi saya juga ngantuk Kak. Saya ngantuk, aduh jadi gimana ya, terpaksa lah saya pilih opsi kedua. Saya tidur di ambulans. Saya tidur di ambulans, itu biasanya saya tidur tuh kalau udah jam-jamnya karyawan masuk tuh boleh sekitar jam 1 atau setengah 2 malam tuh boleh. Itu dijatain 1 jam lah. Itu saya minta kunci ke komandan buat tidur ke ambulans itu. Nah, sekitar jam setengah 2 lah saya beranikan diri, karena memang saya orangnya ngantuk kan. Saya nggak peduli lah mau apa juga. Akhirnya saya tidur, saya buka kunci, saya buka ambulans, saya buka mobil. Nah, posisi mobil itu kan memang sendirian. Udah gitu emang nggak pernah dipakai Kak. Dipakai paling kalau ada yang penting-penting aja, oke, kecelakaan kerja atau apa. Di dalam ambulan itu ada kurung batang Kak. Ada kurung batang, 1 kurung batang yang dulu saya dengar kisahnya itu yang dari senior saya. Dulu pernah ada kejadian waktu tahun berapa ya, tahun 90-an lah, ada yang meninggal karyawan situ. Meninggal karena bunuh diri, karena tuntutan kerja gitu Kak. Nah, itu posisi saya itu, saya pikir saya ngantuk. Saya nggak pikirin masalah itu lah, yaudah saya tidur aja. Cuman ketika saya baru mau tidur itu, mata saya baru yang sebelah merem gini kan, sebelah terpejam. Tiba-tiba kaki saya ini kayak ada yang ngelitikin Kak. Kaki saya tuh kayak ada yang ngelitikin. Pas saya intip gini, ternyata itu sosok anak kecil Kak. Sosok anak kecil, mukanya pucat. Terusnya pokoknya jelas banget mukanya pucat. Dia tuh sambil ketawa-tawa gitu Kak ke hadapan saya. Kayak ngajak main gitu. Cuma kan saya orangnya ya udahlah, biarin, cuma kelitikin doang. Yaudah, akhirnya saya udah ngantuk, saya mau merem. Tiba-tiba ada gangguan lagi Kak. Mau saya merem itu keranda yang sebelah saya persis kan, saya tidurnya di keranda. Ini saya yang di jok itu, jok panjangnya. Nah, keranda itu Kak, ceritanya keranda itu goyang sendiri Kak, bergetar sendiri. Aduh, gimana saya mau tidur kan kalau kayak gitu. Nggak lama itu keranda goyang-goyang. Aduh, pas saya nengok di jendela, di luar jendela ternyata adanya Kak, ada makhluknya di luar jendela. Ada sosok pocong di situ, persis di jendela yang sebelah saya tidur tuh.
Udah dari situ saya udah keluar, saya takut karena namanya kita ketemu gitu kan badan lemes kayak dengkul juga, kayaknya nggak kuat berdiri kan, kayak energi kita kayak diserap dia. Pokoknya saya lemes, saya kontak komandan saya dan minta tolong, dan ini saya dapat gangguan ini. Akhirnya komandan saya nyamperin saya ke ambulan, ditanya kenapa gini. Ya lagian lagi tidur di situ. Udah tahu kan sejarahnya itu ambulan emang dulunya sempat ada yang korban bunuh diri di situ. Dibawanya pakai mobil itu. Ya dari situlah saya mau tidur jadi mikir-mikir lagi. Dan terus selain dari ambulans juga namanya di pabrik itu kan saya sering amano itu sendirian Kak. Bawa alat amano, bawa HT, bawa senter. Itu sendirian memang. Jadi kalau di malam itu tugas 4 orang Kak. Yang satu lalin, yang 2 di pos, yang satu amano. Itu nanti ganti-gantian itu. Amano itu sejam setengah. Kalau belum sejam setengah kita belum selesai, jangan ke pos dulu. Pokoknya sejam setengah itu kita harus keliling dulu, keliling. Mau kita ngapain kayak, mau ngecek apa, harus ngecek semua tuh. Maaf Kak, amano itu kayak titik-titik patroli. Oh, jadi, patroli ya? Iya, patroli. Jadi di setiap pabrik itu kan ditaruh titik-titik. Jadi harus kita colokin. Jadi nanti ada laporannya. Jadi sampai mesanin tuh, sampai atap-atapnya pun kita pantau. Nah jadi kan namanya kita itu kan sendirian malam-malam. Nah kadang-kadang itu yang nggak enaknya hujan Kak. Kalau hujan itu hawanya bener-bener gimana ya? Merindingnya double lah. Nah, hujan itu, kalau saya sih ngerasain kalau hujan itu 2 kali lebih serem hawanya. Apalagi kalau Sabtu Minggu itu kan nggak ada karyawan Kak. Kalau di pabrik kan Sabtu Minggu nggak ada karyawan, itu lampu mati semua. Paling yang hidup cuma ruang PH sama engineering lah, kayak gitu doang. Yang ruang produksi itunya itu udah dimatiin semua. Nah terus saya pernah tuh kejadian juga waktu itu Kak, pas saya amano sendirian, ngecek ini, ngecek itu. Tibalah saya di ruang PH itu sekitar jam 11 lah. Itu nggak ada angin, nggak ada hujan, entah kenapa ya. Itu pipi saya digampar Kak. Digampar ini pipi saya. Nggak ada orangnya, tapi sakitnya sampai setengah jam nggak hilang. Itu kalau ruang PH itu ruangan apa Kak? Ruangannya pengecekan air Kak. Oh PH, pengecekan air. Iya. Jadi ada kayak tabung gede gitu. Nah, di situ kan saya ngecek sendiri, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba jeder. Ini pipi saya ini merah, benar-benar merah. Setengah jam panasnya nggak hilang. Nah, di situ saya bingung, ini siapa yang nampar saya? Kan nggak ada orang di sini. Logikanya kan gimana ya, kan nggak masuk logika kan. Tapi sakit. Tapi kalau saya ditimpuk nggak ada batunya. Nah, akhirnya habis dari ruang PH itu saya jadi kalau kita amano itu 15 menit kita wajib di pos tinjau Kak. 15 menit kita wajib di pos tinjau itu. Jadi ada kayak pos dari besi itu tingginya sekitar 4 meter lah. Jadi kan kelihatan semua kan dari atas itu. Kayak menara gitu. Ya kayak menara gitu. Jadi dari atas itu kita bisa ngelihat, kan sebelahnya kan ada kayak perkampungan warga. Kita bisa pantau, takutnya ada orang jahat atau ada orang mau nyuri apa ya kan. Kita lihat dari situ. Dan pas saya lagi di pos tinjau itu kebetulan pos tinjau itu dekat banyak pohon Kak. Ada pohon rambutan, pohon pisang, ada pohon apa tuh zaman dulu, pohon saya kurang tahu namanya lah. Pokoknya pohonnya gede-gede lah. Nah ketika saya lagi duduk di pos tinjau itu, saya biasa sambil dengerin lagu kan, dengan lagu-lagu. Kan waktu itu HP saya juga masih HP jadul Kak, belum yang kayak sekarang itu. Tahun 2012 mah masih yang HP yang jadul banget lah pokoknya. Cuma bisa dengerin lagu doang paling. Saya dengerin lagu. Tiba-tiba tuh di pohon rambutan itu ya biasa goyang-goyang. Ntar pindah goyangnya Kak, ntar ke pohon rambutan. Dari pohon rambutan nanti ke pohon pisang. Goyang-goyang lagi. Padahal nggak ada angin. Goyang-goyang lagi. Goyangnya kenceng, bukan yang goyang biasa gitu. Sampai doyong-doyong gini. Pohon terpindah lagi ke pohon yang satu lagi, pindah lagi. Nah terakhir dia tuh ketawa Kak. Ketawa gitu. Dia ketawa
kayak semacam ya kuntilanak kali ya kalau orang bilang mah ya. Saya mau kabur tapi kan tugas saya jadi serba salah. Namanya tuntutan kerja kan ya. Akhirnya saya buat menetralisirnya saya gedein lagi aja volumenya. Biarin aja dia mau gimana juga. Nah terus biasanya saya habis kalau dapat gangguan gitu emang biasanya nggak tahu kenapa ya saya lemes emang kalau nggak tahu ya. Kalau orang mungkin mah beda kali ya. Kalau saya biasanya habis digangguin gitu lemes doang. Takut sih nggak terlalu takut. Cuman badan kayaknya kayaknya nyes gitu ya. Lemes. Nah itu kan saya minta air tuh ke ruang PH, saya minta sama teman saya kan ada dispenser yang minta air. Saya ditanya gini, oh itu mah ini kuntilanak ini kan kata teman gitu ya. Ya saya ya udah ya namanya tugas saya udah saya nikmatin aja lah. Nah biasa juga saya kan dari situ saya ke ruang limbah. Nah di ruang limbah pun sama seremnya Kak. Ruang limbah itu kayak tempat kardus-kardus bekas, tong-tong bekas, pokoknya yang mau dibuang lah, sampah-sampah yang mau dibuang. Nah saya di ruang limbah itu saya ngecek kan, di situ juga nggak ada orang Kak, kalau malam udah nggak ada orang sama sekali. Saya ngecek, nah pas saya di center gini, pas saya center yang kardus-kardus bekas itu, kayak ada yang ngintip gini kayak gini, kepalanya begini. Itu mukanya rada-rada kayak tengkorak setengah Kak, jadi setengahnya nih. Setengah tengkorak, cuman di sininya masih utuh. Terus rambutnya agak keribo. Saya mah jelas ngelihatnya gini, sambil gini-gini. Saya sih orangnya nggak terlalu takut, cuman lemas. Tiba-tiba nengkur saya gemeter. Aduh, udah lemes banget ini, jalan juga udah susah. Saya biasa kalau kayak gitu udah saya kontak teman, minta jemput. Halo, komandan. Melalui HT. Dan masuk dan minta tolong ini saya ada gangguan lagi nih, ngelihat ini gini. Ya udah nanti jemput biasanya gitu. Biasa saya kalau buat netralisirnya biasa bercanda-bercanda dulu buat ngelupain yang itu dulu. Nanti ya keliling lagi, namanya tugas kan nggak bisa ditinggalin. Ya kayak gitu. Terusnya masih banyak sih di pabrik itu pengalamannya. Ada kejadian apa lagi Kak? Iya, jadi kejadian yang selanjutnya itu ketika saya di ruang mesanin Kak. Itu ruangan apa tuh? Itu di atapnya pabrik. Jadi itu kayak pipa-pipa yang buat saluran udara segala macem. Itu kan dia mah nggak terlalu tinggi kayak kalau ruang mesanin itu palingan 2 meteran lah. Jadi agak pengap lah. Namanya di atap kan ya. Itu pas saya ngecek itu, pas saya masuk, kok kayak ada orang Belanda ya, pakai baju zaman dulu gitu Mbak. Kayak ada orang Belanda, pokoknya pakai topi ala-ala Belanda zaman dulu. Oke, topi, terus bajunya juga baju kuno. Cuman pas saya samperin dia hilang. Sosoknya perempuan apa laki-laki? Laki-laki. Oh, laki-laki. Laki-laki. Pokoknya dandanan itu rapi, wanginya itu wangi sampai ke tempat saya wanginya. Walaupun itu jaraknya agak jauh Kak, 15 meter. Itu pokoknya wangi banget. Wangi, terusnya bukan kayak orang kita lah, pokoknya itu kayak orang Belanda. Tinggi, putih, pakai topi yang bundar gitu. Pas saya mau samperin kok hilang. Hilangnya gitu langsung hilang aja gitu. Karena saya mungkin udah agak terbiasa, jadi ya sudah lah, saya mikirnya gitu. Saya anggapnya itu emang resiko dari kerjaan saya. Kalau saya nggak kerja kan dulu saya mikirnya gini Kak, kalau saya nggak kerja, saya tuh harus nyekolahin adik-adik. Itu kan adik saya masih pada sekolah, kan bapak saya nggak kerja juga pada waktu itu. Jadi andalan saya doang kan. Jadi mau nggak mau ya sehoror apapun ya udahlah saya jalanin aja. Ih, keren. Terus ada lagi Kak kejadian di sana yang berkesan banget gitu yang Kakak ingat? Iya, yang saya ingat itu yang pas saya lagi jaga CCTV itu Kak. Jadi pas saya di pos utama saya, kan ada ruang CCTV itu. Di situ kan ada komputer, ada sekitar 3 komputer.
yang mantau semua CCTV yang di area pabrik itu. Saya lagi liatin ini komputer, saya lagi mantau orang lagi pada kerja kan. Posisi itu jam 12 pas hari Kamis, kalau nggak salah Kamis. Pokoknya masih ada orang produksi lah. Nah pas saya di ruangan itu Kak, saya itu tiba-tiba, benar-benar tiba-tiba, nggak ada angin, nggak ada apa. Pundak saya ini berat banget. Pundak saya kayak orang apa ya, ketiban beras, pokoknya lah berat banget. Tiba-tiba saya nunduk begini, saya begini nunduk, dada saya juga nyesek, tiba-tiba nyesek. Tiba-tiba saya lupa tuh Kak, nama saya siapa, saya lupa. Terusnya saya kan orang Islam Kak, jadi saya mau nyebut Bismillahirrahmanirrahim aja nggak bisa. Bismillah. Jadi kayak orang ngeblank, lupa semuanya. Sampai nama saya pun saya nggak ingat. Nah terus pas saya lagi nunduk begini, itu posisi saya benar-benar nggak tidur, masih sadarnya. Pas saya melek begini, saya pantau ke sini, ternyata di depan saya itu ada sosok Kak, sosok hitam, mungkin kalau orang sebutnya makan genderuwo kali ya, hitam, mata merah, becaling, pokoknya serem banget lah. Berbulu, bulunya itu kayak bulu, ya kayak karpet, kayak bulu karpet lah, kayak bulu gitulah, tebel bulunya. Nah disitulah saya tuh bener-bener lupa, nama saya lupa. Terusnya saya mau nyebut Bismillahirrahmanirrahim juga nggak bisa, apalagi ayat kursi udah nggak bisa, udah inget, lupa semuanya Kak, ngeblank semua otak saya. Jadi saya tuh disuruh ngeliatin dia terus, jadi saya begini terus nih, begini saya terus sampai keringat bercocoran sini, keringat semua, udah mandi basah lah, udah mandi keringat kali. Terusnya tiba-tiba cekrek, suara pintu masuk, ternyata komandan saya. Nah di situ tuh langsung terang mata saya itu langsung terang gitu, kayak baru ngeliat cahaya itu, wah pokoknya terang semua. Baru saya bisa napas tenang gitu, bisa napas lega gitu Kak. Kata komandan saya kan, kenapa? Dan saya kayaknya ditindihin setan atau direp-rep ini. Masa tiba-tiba saya ceritain gitu ya, tiba-tiba saya nggak bisa napas begini. Kata komandan saya gini, untungnya gua datang, kalau nggak datang mah kemungkinan lu bisa mati. Mungkin yang orang sebut angin duduk mungkin itu kali, ada sababianya dari makhluk kayak gitu kali mungkin. Habis itu saya dikasih minum tuh, saya dipijitin juga. Emang posisi saya udah pucat banget, sedangkan 15 menit itu saya susah napas. Udah gitu di sini saya ini sakit nih, kayak orang ditindihin. Ya pokoknya berat lah, pokoknya kayak berat banget. Kalau kata dia, untung aja lu ada gua, kalau nggak ada gua mah bahaya, katanya sih begitu. Ya cuman kan saya namanya dulu saya orangnya udah pasrah aja lah, yang penting saya kerja gitu Kak, kira-kira ya begitulah. Itu pengalaman yang Kakak rasakan selama kerja di sana. Iya. Kurang lebih satu setengah tahun ya. Nah itu tadi cerita yang Kakak ingat. Tapi ada lagi nggak sih mungkin Kakak kelupaan gitu cerita selama kerja di sana? Iya, jadi waktu itu ada teman saya Kak yang ngalamin. Oh ini cerita teman nih? Iya, cerita teman. Tapi ada sayanya juga di situ. Oke, ini bareng-bareng berarti? Iya, jadi posisinya itu bareng-bareng. Jadi ada anak baru Kak. Nih anak baru, baru hari itu masuk. Baru hari itu udah ditugasin malam. Karena waktu kan saya kurang personil juga kan. Tugasin malam. Pertama saya anterin dulu tuh Amano, saya kasih tahu kan Kak, titik-titiknya di sini. Nah, dites kan sama komandan saya, kan harus berani lah, namanya security kan, nggak mungkin ditemenin terus kan. Pokoknya dites lah, ya kamu Amano sendiri tuh. Ceritanya kan dia Amano itu jam 11 Kak, jam 11 malam. Jam 11 malam, ini kok biasanya kan 1,5 jam atau 2 jam lah. Itu udah paling maksimal, udah harus balik ke pos ya. Ini dia dari jam 11 sampai jam 3, berarti berapa tuh? Ada 4-5 jam lah ya, 4 jam lah. Pokoknya nggak balik-balik nih. Di kontak juga nggak bisa. Kemana kan, kata komandan saya, tuh bocah baru kemana itu? Cari. Saya cari tuh sama teman saya urut dari titik 1, titik kedua saya cari kan.
Ketemu-temu itu kak yang tadi saya bilang itu di ruang mesanin di atas. Di atas di atap itu di mesanin. Posisi dia tuh lagi begini kayak gini. Muka juga udah pucat, ditanya nggak jawab. Badannya udah pada dingin semua di sini. Dingin semua. Akhirnya sama teman saya berdua tuh saya gotong kan. Saya gotong. Saya bawa ke pos utama. Saya obatin, saya kasih minum. Setelah dia sadar, dia cerita kak, ternyata pas dia lagi di Amano itu, pas di titik mesanin itu di atap, dia ketemu sosok yang waktu itu saya pernah ketemu juga kak, sosok pria Belanda lah, kalau kata dia kan, orang Belanda ini nyuruh dia muter-muter. Jadi ruang mesanin itu dia kan ada jalur kayak besi gitu kan, besi gini. Jadi dia muter-muter aja gitu. Sampai, kalau kata dia mungkin sampai 2 jam lebih muter-muter. Itu dia nggak bisa nolak kak. Itu dia nggak bisa nolak. Disuruh muternya itu dalam artian seperti apa? Apakah diucapkan oleh hantu itu atau diarahin gitu? Iya, pokoknya dibilang sama, kalau kata teman saya ini, dia bukan pakai bahasa Belanda, cuman dia nggak ngerti. Cuman kakinya dia ini tiba-tiba jalan sendiri, muter, sampai dia capek, sampai dia lemes, makanya dia begini udah nggak kuat. Oh, jadi dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Nah, iya, jadi dia nggak bisa mengendalikan tubuhnya. Jadi kata dia tiba-tiba kakinya berjalan sendiri dan dia dipantau sama yang orang ini, yang orang Belanda ini dipantau. Pokoknya sampai terus saja kata dia terus sampai dia benar-benar capek, kakinya udah gemeter, sampai dia duduk, sampai dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi, sampai tengkurap begini, tengkup. Pokoknya dia sampai udah nggak bisa ngomong udah. Makanya ya ampun kata saya. Nah besoknya dia langsung resign. Padahal baru sebentar ya? Baru semalaman kerja. Langsung resign. Langsung Berarti resign. Sejera itu dia ya kerja di Ya sana mungkin maksudnya. kalau orang kan beda-beda ya motivasinya. Kalau saya memang motivasi saya kan buat keluarga kerja. Ya udah serem apapun saya nikmatin lah. Nah, kalau dia memang mungkin dia lebih muda dari saya waktu itu. Mungkin dia pikir dia masih bisa nyari kerjaan lain kan, nggak yang seserem itu. Makanya mutusin buat resign. Ya benar. Terus ada lagi nggak cerita dari teman kakak yang kakak denger gitu? Iya, kalau temen mah kebanyakan ngelihat ini kak. Jadi ada gudang apa ya sebutnya? Gudang penyimpanan obat-obatan gitu. Setelah dari produksi kan disimpan ke gudang. Itu posisinya di pojok itu ada pohon, saya nggak tahu nama itu, pohon-pohon gede banget pohonnya. Itu emang tempatnya pohon-pohon gede situ kak, dekat parkiran truk-truk juga lah. Nah di situ itu teman saya tuh, komandan saya sih lebih tepatnya, komandan saya itu dulu dia pernah cerita nih ke saya, pernah ngelihat itu sosok tingginya tuh lebih tinggi dari gudang, jadi kayak raksasa gitu lah. Sosoknya itu kata dia sih, emang posisi kan situ kan agak gelap ya. Pokoknya yang dia lihat itu yang kayak bayangan gelap aja, cuma tinggi gede kayak raksasa gitu kan. Di situ posisi dia lagi sama kayak saya waktu itu lagi Amano. Dan dia pasti sosok itu berjalan Kak, sosok ini berjalan dari ruang gudang itu mau menuju ke lapangan bola ini, dia mau berjalan gitu. Jadi kalau kata komandan saya, jadi dia dilangkahin kayak gini kak. Jadi dia ngeliatnya begini. Serem banget. Itu menurut komandan saya. Kalau saya percaya karena saya juga pernah sekilas ngelihat. Memang di pabrik itu kan namanya pabrik tua, pabrik udah ratusan tahun lah. Hal-hal kayak gitu sih wajar aja kalau menurut saya mah. Pasti ada, mau yang bentuknya kecil, mau yang bentuknya gede, udah pasti ada. Ada lagi nggak cerita selain dari komandan? Siapa tahu dari rekan security yang lain gitu, Iya, atau karyawan pabrik. Kalau karyawan pabrik, keseringannya ini kak di kantin. Kantin itu posisinya dekat ruang produksi, ada dua tempat nih, ada yang di bawah, ada yang di atas kantinnya. Itu yang di atas jarang ada orang, kalau malam nih ya, jarang ada orang yang ke situ.
paling makan yang di bawah aja. Pernah ada dulu teman saya, orang produksi, cerita ke saya kan, berbagi pengalaman, nah namanya teman kerja kan ya. Pernah katanya dia lagi mau makan di kantin itu. Kalau di kantin itu kan emang ada makanan tuh, emang disediain kan dari kayak catering gitu kan. Pas makan, nah itu katanya pas ditaruh ini, taruh apa kayak tempat makannya gitu, kayak nampan gitu ya. Nanti nampannya tiba-tiba pas dia mau makan bergeser sendiri kak, gitu. Jadi nampannya kayak ada yang narik gitu. Truk. Dia bingung kan siapa yang narik, kan ada orang. Nah paling kalau karyawan, karena dia kan ruangannya kan terang ya, kalau saya kan emang keseringan gelap-gelap. Kalau karyawan kan ruangan terang, paling begitu doang, kayak ada yang gerakin apa, kayak gerakin benda atau apa gitu. Karena kan kalau yang malam itu shiftnya cuma sedikit yang masuk. Berarti kebanyakan aktivitas pekerja itu di siang hari juga memang ya. siang. Tapi malam pun ada tapi nggak banyak. Nggak banyak, iya. Oke. Ada lagi kah cerita di sana kak? Dari rekan-rekan kerja yang kakak ingat? Yang kalau seingat saya nih ada yang cewek waktu itu pernah cerita. Kalau dia itu bagian kantor kak, bagian kantor. Kayak lab gitulah, kayak orang lab. Jadi di lab kan kalau yang kita produksi ini kan nanti diuji dulu kan, bahan apa, diuji dulu. Nah dia bagian lab itu. Pernah tuh waktu dia di pos saya cerita, Mas pernah ngalamin gini nggak Mas? Wah namanya saya security bu, ya pastilah ngalamin lah. Ya, jadi dia cerita waktu itu di ruang kerja dia lembur sampai maghrib lah. Kan kalau ruang kita nggak sampai malam. Maghrib sendiri di ruang laboratorium itu. Tiba-tiba itu kalau ibu itu bercerita, tiba-tiba tuh wangi melati mbak, wangi melati. Padahal kan namanya bunga gitu kan, kalau nggak ada pohonnya nggak mungkin wangi kan ya. Nggak ada pohonnya juga lagi kan, kok tiba-tiba bau melati. Nah terus habis bau melati itu lampu kayak kedap-kedip gitu, lampu yang di ruangan itu, lampu kedap-kedip. Nah tiba-tiba ada yang jatuh tuh kayak barang-barang apalah gitu, yang kayak orang di produksi, orang di laboratorium, kayak apa ya, kayak gelas-gelas buat inian itu, yang plastik gitu. Tiba-tiba jatuh, rumpang. Terus tuh dia ngelihat katanya di pojokan deket dispenser lah, kan situ mah ada dispenser, ada sosok kata dia. Kalau orang mungkin nyebutnya mah biasa lah kayak kuntilanak gitu kak. Cuman dia rambutnya didepanin gini kak, gini. Itu ibu-ibu itu langsung takutan, langsung lari ke ke pos satpam minta anterin gitu. Nah itu kan kata kakak pabriknya udah ratusan tahun. Iya. Berarti dari zaman penjajahan udah ada dong? Iya, menurut yang dari saya kan ada sejarahnya di situ. Oh gimana tuh kak sejarah yang kakak tahu soal pabrik itu? Iya, pabrik itu emang didirikan dari orang Belanda yang jadi kerjasama sama orang Jerman itu. Jadi emang zaman dulunya itu, emang dari dulu itu pabrik obat-obatan sih kak. Kalau sejarahnya kan saya lihat di kayak di kantornya itu, dari bangunan masih belum gede, dari banyak pohon, tiba-tiba ada ruang ini, itu ada gambarnya semua itu. Dari tahun segini. Terus pabrik itu masih ada sampai sekarang kak? Kalau sekarang bangunannya sih masih ada kayak, cuman pabriknya udah gantiin nama. Oh berarti udah berubah, jadi perusahaannya udah berubah gitu ya? Tapi bangunannya masih ada? Masih sama, cuman kayak renovasi dikit aja. Nah terus kan itu dari penggambaran kakak terkait dengan denah tadi, ternyata luas banget dan banyak gedung-gedung tersendiri gitu loh, bangunan-bangunan tersendiri. Kalau di kalangan security atau karyawan di sana, ada nggak sih yang dianggap, wah itu tuh tempat atau area yang paling angker gitu, paling banyak penampakan di situ gitu? Di mana? Di ruang limbah, sama itu yang mesanin itu. Oh mesanin yang di atas? Iya, ruang atas itu. Itu emang kalau kita masuk juga kayaknya hawanya pengap gitu kan, benar-benar beda hawanya. Mungkin energi jahatnya kalau orang bilang wah lebih gede kali ya. Di ruang limbah, cuman di ruang limbah itu banyak aktivitas nggak sih sebenarnya? Kalau malam tuh nggak ada sama sekali. Oh,
Jadi kita cuman mantau kayak kardus-kardus aja kita pantau, takutnya ada kebakaran atau apa. Ingat nggak Kak, waktu kerja di sana, kalau siang kan banyak tuh, total karyawan kurang lebihnya ratusan kah, puluhan kah? Ratusan udah pasti. Ratusan, waduh, seperti emang Emang kalau udah pasti. siang seramai itu ya. Kalau siang seramai itu. Seramai itu, kalau malam sepi. Kalau malam itu ya, kalau malam itu ada yang masuk, cuman ya nggak banyak Kak, paling sekitar 20 orang atau 15 orang. Oh, jadi kerasa banget ya sepinya. Iya, sepi banget. Coba bayangin aja kan 7 hektar kita keliling sendiri. Kalau malam itu kan hemat listrik, jadi sebagian yang dipakai kan dimatiin semua. Jadi mau nggak mau kita mau hujan, itu yang kalau saya sih paling takut tuh kalau hujan itu menurut saya merindingnya lebih double itu Kak. Suasana mendukung soalnya. Suasana mendukung buat horor-horor kalau hujan. Iya, Terus kakak di awal cerita juga bilang tidurnya di mobil ambulans. iya, Kata kakak, itu mobil ambulans pernah ngebawa karyawan bunuh diri di Iya. tahun 90-an. iya. Itu udah selama itu mobil ambulannya. Iya udah sama itu. Jadi mobil ambulan juga mobil ambulan yang zaman dulu Kak, yang masih yang kayak apa depannya ceper gitu. Bukan yang kayak sekarang kan. Yang kayak sekarang kayak mobil apa ya? Kayak mobil FPV ya. Pokoknya kalau dulu kan nggak begitu. Oh, jadi mobil itu dari tahun berapa? Ingat tahu nggak? Saya kurang tahu, cuman kalau kata teman saya dulu, pokoknya dari sebelum Pak Abu itu kan sekitar 40 tahun kerja di situ. Pokoknya dari zamannya Pak Abu udah ada itu. Dulu teman saya itu Pak Abu tuh yang orang PH itu. Emang dia udah senior banget, udah 40 tahun kerja situ. Dia ngalamin apa kalau dia? Kalau Pak Abu itu orangnya cuek Kak, orang Medan, cuek. Jadi setiap dia digangguin setan, masa bodoh lah gitu-gitu aja dia orangnya. Oh, sebenarnya diganggu tapi Diganggu, dia. sebenarnya diganggu. Oke, tapi dia Sebenarnya nggak diganggu. peduli. Dia orangnya benar-benar nggak peduli. Oke. Nggak peduli itu pokoknya orangnya. Ya sih macam-macam sih ya orang kalau diganggu Iya. setan, ada yang Ada yang takut, takut. ada yang nantangin, ada yang cuek gitu kan. Mm-mm. Nah, terus kan biasanya kalau cerita-cerita tempat berhantu itu kalau emang tempatnya dihuni sama makhluk gaib atau enggak, itu tuh ada tragedi gitu loh. Selain tragedi bunuh diri, ada lagi nggak yang kakak tahu di area pabrik itu? Kasus apa gitu? Kalau kasus tahu saya, itu saya ngalamin sendiri kasus Kak, waktu yang tahu demo buruh itu. Demo buruh itu jadi kan pada rusuh lah ya, orang mau sweeping ya. Sweeping saya jaga di depan kan, personilnya cuma dikit ya, personilnya cuma ada 10 orang di depan. Itu ratusan karyawan yang dari mana-mana itu kan suruh maksa orang buat ini kan, orang buat itu ikut kita demo itu. Jadi semua dijebolin tuh Kak, kayak gerbang dijebolin sama massa. Sampai ada yang dibakar juga apa, kayak tong-tong itu. Suruh ngikut demo itu yang di dalam, jadi nggak boleh kerja. Oh, jadi Waktu- maksudnya pada hari itu ada demo buruh. Iya. Nah, buruh-buruh itu ngajakin pegawai-pegawai pabrik Iya. buat ikut demo. Ikut demo. Jadi mereka mencoba masuk ke dalam Masuk pabrik. paksa, masuk paksa. Masuk paksa. Iya, masuk Nah, paksa. pada saat itu terjadi apa Kak? Apakah Ya nggak, cuman kayak gesekan aja. Oh, gesekan tapi- Kayak berantem, terusnya ada yang dibakar. maksudnya dibakar apa? Itu kayak benda-benda. Bukan orang kan? Bukan orang. Oh, kali. Jadi harus mau ikut. Sedangkan kan kita personil pengaman itu nggak banyak, dibantu polisi cuma 3 orang, 4 orang. Sedangkan masanya itu ratusan, ada yang dari samping, ada yang dari mana. Itu udah kacau tuh Kak. Itu apa, gudang saya juga dirusak. Terusnya ada yang orang lagi kerja nih dipaksa suruh ikut. Sampai chaos lah pokoknya waktu itu. Tapi demo itu udah memakan korban nggak? Kalau korban sih paling berdarah-darah doang. Oh Kak. ya, nggak Cuman sampai. nggak sampai korban jiwa. Syukurnya ya, nggak sampai memakan korban jiwa gitu. Berarti untuk tragedi yang ibaratnya tragis di pabrik itu cuman yang orang bunuh diri itu aja ya? Iya, ya sebenarnya sih saya kurang tahu juga. Namanya kan pabrik itu sudah lama ya. Kalau saya sih dapat infonya ya segitu doang. Cuman yang kalau senior-senior sebelum saya kan mungkin ada yang lebih dapat info lebih validnya atau lebih ke belakangnya gitu. Tahu nggak detail cerita yang bunuh diri itu Kak? Ya itu jadi dia kalau menurut komandan saya nih, supervisor saya. Jadi ada cewek nih Kak, pacaran Kak sama, kalau di pabrik itu apa sih atasan itu?
kayak bagian QC gitu lah. Bagian QC dia pacaran. Terusnya dihamilin lah kalau bangsa itu dihamilin. Nah ini orang ini nggak mau tanggung jawab Kak. Orang yang nggak mau tanggung jawab karena dia memang udah punya istri. Jadi mungkin entah depresi atau apa, wanita ini jadi mutusin buat bunuh diri. Bunuh dirinya itu di pohon mangga. Ada pohon mangga di deket musola. Pohon mangga. Jadi katanya sih dia tiba-tiba pas istirahat dia udah ngambil tali, udah nyiapin emang katanya. Udah nyiapin di lokernya. Tali langsung ikat, lompat dari pohon, udah meninggal. Oh my god, berarti dia bunuh dirinya gantung diri di pohon mangga. Pohon mangganya masih ada? Pohon mangganya masih ada. Astaga, serem banget. Terus dia dalam posisi hamil dong? Posisi hamil. Oke, pantesan ada kuntilanak kan mitosnya itu perempuan yang Iya. sedang hamil bunuh Iya, diri bener. kan? Kalau saya, kalau di pohon mangga itu paling kayak ada yang dada-dada doang dari jauh. Jadi emang ada sosoknya Kak? Ada dari jauh, Ih, kayak serem kayak banget. gini. Sering liatnya Kak? Nggak sering sih, cuman dari jauh doang. Saya kalau di pohon mangga itu nggak pernah yang deket. Kalau di pohon mangga saya dari jauh doang, kayak ada yang gini-gini, kayak ada yang dada-dada. Bentukannya kayak kuntilanak kan? Iya. Putih, pakai baju kayak putih. Kayak gini-gini doang sih. Udah aku langsung merinding. Serem banget sih. Ya Allah. Dan mobil ambulan itu yang dipakai buat ngebawa. Iya. Kakak tidur sana berapa kali di ambulan? Ada 5 kali lah. Cuman yang diganggu 2 kali doang ya diganggu. Yang diceritain tadi yang diganggu anak kecil, digelitikin ya? Iya, sama yang itu saya ngelihat apa sosok gitu. Oh ya, sama lihat sosok tadi. Oke deh. Ada lagi kakak cerita yang mau dibagikan ke teman-teman di sini? Ya mungkin segitu aja. Oh segitu aja, Iya. oke. Terima kasih ya kak buat ceritanya. Ternyata kalau bekerja menjadi security itu nggak cuma siang, bisa Iya. juga kena shift malam Iya, gitu. harus malam. Apalagi kalau kerjanya di pabrik yang super duper luas. Dan pabrik itu kebetulan ya, maksudnya kebetulan tuh ada tragedi yang mengenaskan lah ya, menewaskan salah satu karyawan yang dalam keadaan hamil gantung diri. Tapi selain kasus itu juga namanya makhluk gaib ada di mana-mana ya Betul. kak. Dan juga jadi cerita kakak sih nggak heran kenapa ada makhluk atau hantu yang berperawakan seperti orang Belanda, karena ternyata pabrik itu sudah berdiri dari zaman Belanda. penjajahan Belanda. Wow, seru sekali. Terima kasih ya kak buat ceritanya. Ya, sama-sama Kak. Teman-teman di sini gimana tanggapan kalian? Apakah kamu juga pernah mengalami hal serupa? Siapa tahu yang kerja juga di kantornya ada cerita-cerita horor, silahkan tulis di kolom komentar. Aku sama Kak Romi pamit undur diri. Bye. Hai guys, thank you udah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk di-subscribe, nyalakan loncengnya, like, komen, dan share. Bantu aku untuk membangun channel ini sebagai channel nomor 1 penjelasan mengenai mitologi, horor, dan misteri.